Saya dikasih tema tentang keistimewaan Aceh. Karena materi peserta kita adalah para legal, saya fokus ke bidang hukum. Jadi kita nanti bedah soal apa yang membedakan Aceh dengan daerah lain dalam aspek hukum. Kalau bicara hukum nasional, saya yakin sudah banyak yang memberikan materi, karena semua narasumber juga berbicara tentang hukum. Khusus untuk keistimewaan Aceh, nanti coba next slide dulu. Ya. Next, lewat slide-nya. Ya. Ini sedikit perkenalan kita, lewat terus, karena ini sudah disampaikan tadi. Ya, lewat terus. Ya. Jadi di Aceh sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kita punya keistimewaan dalam bidang hukum. Yang pertama, penerapan syariat Islam, berarti ada hukum Islam. Yang kedua, ada keistimewaan di bidang adat, yang di sana ada hukum adat. Next slide. Di bidang syariat Islam, kita ada landasannya, ini sudah banyak yang tahu, mulai dari Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang 99, Undang-Undang UPA ya 2006, kemudian Undang-Undang 18 tahun 2001, kemudian diiringi dilanjutkan turunannya oleh kanun-kanun yang cukup banyak. Next slide, ini saya tampilkan sekilas saja karena ini mungkin sudah banyak yang tahu dan ini sudah masuk dalam sistem hukum nasional. Hukum acaranya juga sudah ada, Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jenayah, dan ini tidak ada lagi yang menjadi hambatan dalam proses beracara dan teknis pelaksanaan penegakan hukumnya. Ini banyak sekali kanun, saya kutip sebagian saja. Yang terakhir yang agak sedikit kencang dibahas, Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Itu terkait dengan konversi perbankan di mana seluruh konven berpindah dari Aceh. Next, saya akan berdalam di bidang hukum adat karena kalau hukum adat ini kan sistem peradilan di luar peradilan adat, di luar sistem peradilan nasional. Jadi ini memang agak unik. Next slide. Nah, terkait hukum adat, kita punya regulasi yang lumayan juga banyak, mulai dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kemudian UPA, Kanun Aceh 2008 tentang lembaga adat, Kanun Nomor 5 2003 tentang pemerintahan kampung. Kenapa pemerintahan kampung? Karena kampung itu di Aceh memeran dua fungsi. Fungsi pemerintahan dan fungsi adat, fungsi peradilan adat. Jadi di sana nanti kita akan jelaskan bagaimana fungsi kampung sebenarnya bisa menjadi peradilan bagi hukum adat. Kanun 4 nomor 23 tentang pemerintahan mukim. Pemerintahan mukim juga di samping pemerintahan dia juga adalah lembaga adat. Kanun Aceh nomor 3 dan 2004 tentang pembentukan sistem organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh. Kanun Aceh nomor 9 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Kanun Aceh nomor 8 tahun 2019, ini revisi ya, revisi dari kanun sebelumnya tentang MAA. Kemudian Pergub nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa. Ini sudah mengarah ke teknis. Perselisihan adat dan istiadat. Nomor 10 ada SKB. Ini keputusan bersama Gubernur dengan Kapolda dan Ketua MAA. Ini tentang pelaksanaan hukum adat di Aceh. Oke. Next slide. Lewat. Ya. Kalau kita merujuk pada Kanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, ada wewenang yang diberikan kepada lembaga adat
Pertama, menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Dua, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat, kemudian menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian menerapkan ketentuan adat. Nah, ini menerapkan inilah yang jadi nanti beratnya, bagaimana teknisnya. Kemudian menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian yang nomor 7, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Nomor 8, menegakkan hukum adat. Nah, jadi hukum adat ini memang sifatnya nanti perdamaian, tidak ada misalnya kayak penjara, kayak apa itu nggak ada. Lembaga-lembaga adat di Aceh ada 13 lembaga adat yang sudah tertuang mulai dari UUPA sampai kepada kanun-kanun turunannya. Pertama, Majelis Adat Aceh. Ini MAA, mulai dari provinsi, kabupaten, malah di kecamatan juga ada. Kalau perlu di tingkat mukim dan seterusnya bisa dibentuk. Kemudian Imum Mukim. Nah, Imum Mukim ini kepala pemerintahan Mukim, juga dia lembaga adat. Kemudian Imum Ci. Imum Ci ini imum masjid, imum di tingkat mukim. Itu adalah lembaga adat. Kemudian ada Kesi. Kesi ini kepala pemerintahan, juga lembaga adat. Tuhaped. Ini Tuhaped ini di tingkat desa, kampung, legislatif kampung. Tuhalapan, legislatif di mukim. Itu lembaga adat, walaupun dia dalam sistem pemerintahan kita dia adalah sistem struktur dari pemerintahan kampung dan mukim. Ilmu Menasa, lembaga adat. Kemudian ada Kejerblang, Panglima Laut, Pawangli atau Udin, Ketua Senebuk, Arya Pekan, dan Syahbanda. Ini dikutip dari kearifan lokal yang sudah berjalan sejak dahulu. Selanjutnya kita breakdown penyelesaian masalah melalui peradilan adat. Peradilan adat prinsipnya adalah peradilan di luar sistem peradilan nasional. Maka peradilan adat itu hasilnya nanti menghasilkan keputusan damai. Damai melalui penetapan, kemudian berdasarkan persetujuan para pihak melalui mediasi yang diperankan oleh lembaga adat. Ini sistem pelaksanaannya. Jadi bukan menang kalah, tetapi persetujuan. Orang yang diselesaikan secara adat itu adalah keputusan perdamaian dengan melalui persetujuan dan mediasi. Oke, lanjut. Bicara kawasan peradilan, kalau sistem hukum nasional kan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kemudian ada PK, peninjauan kembali, kalau seandainya tidak tuntas. Kalau ini, peradilan adat itu sejauh ini penerapannya hanya 2 level. Ini sudah kita selama saya di MAA juga terlibat dalam pembahasan penyusunan ini bersama Polda Aceh juga. Jadi tingkat kampung itu peradilan tingkat pertama. Nanti perangkatnya Kusi, Imam Menasa, Tuhaped, dan Sekdes kampung. Kusi adalah ketua hakimnya. Imam Menasa, Tuhaped adalah hakim anggota. Sekdes adalah panitera. Itu peran yang difungsikan. Jadi ada saksi-saksi, tapi ini adalah struktur adatnya. Kemudian level kedua tingkat mukim, ini tingkat banding. Jadi kalau nggak selesai di tingkat kampung, bisa banding ke tingkat mukim. Di perangkatnya Imam Mukim sebagai hakim ketua, Imam Syed, Tuhaped, ini adalah hakim anggotanya, dan sekretaris mukim adalah fungsi panitera. Seperti itu. Jadi ini dicoba kondisikan dengan bahasa teknis sistem peradilan nasional supaya connect, karena dalam pengawasannya nanti kalau tidak connect
agak susah menghubungkan antara sistem adat dengan sistem nasional. Karena sistem adat di Aceh ini kan sudah banyak regulasinya dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Kalau sistem adat itu yang paling terstruktur itu adalah Aceh. Nah, kalau di Papua misalnya ada Majelis Adat Papua, itu kan strukturnya nggak seperti kita. Nah, seperti Aceh cukup lengkap, ada teknisnya, ada peradilannya. Kemudian di daerah lain ada misalnya di Jogja berbeda lagi polanya. Kemudian di Sumatera Barat, misalnya Minang, itu kan ada juga pengakuan adat. Tapi tidak seperti kita, sudah sangat detail. Jadi kalau di Aceh ini teknisnya sudah disusun dan eh, sudah juga masuk dalam eh, pembahasan bersama penegak hukum. Jadi ini sudah dikonekkan dengan kepolisian. Oke, next. Jadi tadi kita review peradilan adat itu ada dua, Gampung dan Mukim. Keputusan tingkat Mukim itu bersifat final. Jadi nggak ada lagi kasasi, final dan mengikat. Jadi nggak bisa lagi setelah nggak puas di Mukim misalnya naik kemana ke MAA atau ke kecamatan itu nggak bisa lagi kasus yang sama. Makanya di sinilah perlu kolaborasi antara penegak hukum. Dalam teknisnya ini dikolaborasikan. Putusan ini harus dicetak. Makanya ada bahasa tadi Sekdes dilibatkan sebagai panitera. Ini kalau nggak dicetak, tidak dilaporkan atau tidak dikerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, nanti bisa saja mereka di belakang itu masuk lagi ke sistem nasional. Akhirnya tidak selesai juga. Tadinya sudah selesai dengan musyawarah misalnya, akhirnya bangkit lagi masalahnya. Maka dalam aturan tentang adat, hukum adat, kalau sudah diputuskan di tingkat mukim, itu sudah selesai. Nggak ada lagi kasasi. Jika tidak selesai secara adat di tingkat mukim, baru dilakukan secara hukum nasional. Tapi kalau tidak selesai, artinya tidak ada kesepakatan. Sudah pertama di tingkat kampung, musyawarah, mediasi, tidak selesai juga. Banding ke mukim, tidak selesai juga, baru masuk ke peradilan nasional. Tapi kalau selesai di tingkat mukim, ini close. Tidak bisa lagi dibawa ke peradilan umum. Maka inilah perlu komitmen. Dan ini tidak mudah karena sepihak penegak hukum juga mereka punya aturan tersendiri, tidak boleh menolak semua laporan dari masyarakat. Nah, di sini nanti perlu kearifan. Perlu kearifan apakah masalah tersebut sudah pernah diselesaikan di tingkat kampung atau mukim. Kalau belum berarti mereka akan keluar. Tapi kalau memang sudah, mereka nanti kolaborasikan. Nah, ini indahnya begitu. Maka dalam pelaksanaan selama ini kita libatkan, misalnya dalam MOU SKB antara MAA, Gubernur, dan Kapolda. Ini sudah beberapa kali juga dalam sosialisasi kita ajak pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada jajarannya hingga ke tingkat kecamatan, polsek. Supaya dalam pelaksanaan nanti kan polsek terdepan dalam menerima laporan masyarakat. Nanti mereka review dulu. Kalau kasus di kampung berarti mereka kontak dulu kecilnya, kemudian kontak dulu mukimnya. Nah, ini bisa digunakan melalui perangkat Polmas. Nah, polisi ada Polmas, Perpolisian Masyarakat. Nanti juga kita bahas bagaimana mekanismenya supaya kasus tersebut tidak bertele-tele, itu maksudnya. Kalau sudah selesai ya sudah. Karena orang kadang-kadang tidak puas dengan peradilan adat, padahal di menasah atau di masjid itu sudah disepakati, tapi karena ada lagi yang misalnya memanas-manasi, mereka akhirnya lapor ke penegak hukum. Kasus yang dapat diselesaikan secara adat, selanjutnya next slide. Ini kasus-kasus kalau dalam pidana itu masuk di piring sebenarnya, tindak pidana ringan. Perselisihan yang dapat diselesaikan 18 perselisihan, itu mulai dari UPA, kanun-kanun ini turunannya sama. Perselisihan dalam rumah tangga, percekcokan, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraid, perselisihan antar warga, masalah perselisihan
antara numin perselisihan biasalah di kampung kan kita interaksi setiap hari pasti ada perselisihan. Kalimat mesum, nah, kalimat mesum ini memang ini ada juga kanun tentang kaluat, jadi ini terpisah. Jadi mana yang bisa diselesaikan secara adat, mana yang langsung ke proses hukum. Tapi sebenarnya dalam kasus adat ini sudah masuk. Nah, selesaikan terus di kampung, jadi biar memandung ke kantung. Nanti kalau secara adat kan dia bisa ada mediasinya. Nah, jadi ini boleh, artinya ada opsi. Atau tingkat level apa, nah, diselesaikan secara adat. Kemudian perselisihan tentang hak milik, ya sepo danau, ya sepo lumo, ya sepo lampu, ya sering musyawarahkan kunci nanti hasilnya baru masuk ke proses administrasi di pemerintahan. Pencurian dalam keluarga ringan-ringan dipiring lah. Perselisihan harta seharkat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, nggak ada manuk, nggak ada kecim, nggak ada lumbung, nggak ada kambing dan sebagainya ini sering terjadi. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, itu bagian jauh belang, salah PI, salah adeng, salah macam-macam lah, salah padi pajuli kami, lampu, kita mau lumo dan sebagainya. Hutan, hutan juga ini kan hutan ini bahasa hutan itu kan geli, geli kan berarti lampu geli kebun, kan nggak ada hak milik orang kita, paling nanti secara adat nyusul yang ada pemilikannya itu dibahas secara adat. Perselisihan di laut, nah ranah panglima laut, jauh laut, tangkut, nah urung tenggelam libat, beda hasil bagi hasil di laut itu ada mekanisme di panglima laut. Perselisihan di pasar, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, nah, yang nggak berat ya. Kalau berat itu sudah nanti penganiayaan berat masuk ke pidana umum. Pembakaran hutan skala kecil yang merugikan komunitas adat. Kemudian pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik yang kecil-kecil, yang tidak terlalu besar. Karena semua ini sebenarnya ada hukum nasionalnya, ada KUHP-nya. Kita diberi diskresi soalnya, bisa kita selesaikan secara adat. Pencemaran lingkungan, skala ringan, nyentuh baklu, memprot, racun lamblang, ada aliran air lingkungan yang dipakai oleh warga minum dan sebagainya. Nah, yang semprot racun kena bagaimana penyelesaian secara adat. Ancam-mengancam, nah, ancam-mengancam untuk dengan untuk yang babih ya, kalimat-kalimat kan diselesaikan, dia mengancam jiwa. Sosial lain yang melanggar adat dan istiadat. Jadi kalau kita misalnya ingin merujuk ini ke hukum nasional, juga sebahagiannya ada dalam hukum syariat Islam, itu memang bagaimana ini menyikapi supaya mana yang lebih bijak saja. Jadi di pihak kepolisian itu kan tidak ada kerjasamanya. Bagaimana kita membawa ini ke ranah diskresi kepolisian supaya mereka memberi kesempatan kepada lembaga adat. Kemudian coba slide berikutnya, dalam penyelesaian masalah-masalah yang tadi kita sebutkan, yang 18 perkara adat tadi, jenis-jenis sanksi juga sudah disebutkan. Ini mulai dari UPA sampai kepada kanun tentang peradilan adat. Ini sudah disebut. Ini yang dibolehkan. Pertama nasihat, kemudian teguran, kemudian pernyataan maaf kalau memang dia bersalah, lupakan, kemudian sayam. Nah, ini sayam perdamaian, macam-macam lah kan. Ini yang mengeluarkan darah, dibedakan lah. Pagi-pagi nah yang akhirnya yang tepeh, yang terluka, sayam, jadi membelasah, bersejuk, perdamaian, perdamai, meluka dan sebagainya, ya, didamaikan. Kemudian dia ini dari bahasa hukum syariat juga. Dia itu kan semacam ini bahasa Aceh itu luka tak sifat darah tak suka, jadi menyurai luka berarti rayu dendanya. Ini merujuk ke syariat. Darahnya banyak berarti dendanya berat. Dan 6 denda dalam bentuk apa?
Nah, ini disepakati saja yang tidak memberatkan para pihak. Ini kan karena musyawarah, jadi fleksibel. Dan ini nggak bisa kita sebutkan kayak di KUHP. KUHP langsung denda 100.000, denda 2 juta, misalnya kan gitu. Ini nggak bisa karena ada beda kampung beda dendanya. Ada yang mungkin suruh bersihkan kala saja, ada yang suruh bersihkan lung, ada yang isi kambing, macam-macam. Ini disepakati. Selagi tidak memberatkan dan bukan tujuannya untuk menyalahkan, tapi supaya ada tanggung jawab. Kemudian ganti kerugian. Di kampung kami yang itu 16, pejo padi. Kan ini akhirnya sengketa polemik ganti kerugian. Bina pejo pada mau ganti. Kemudian ada sanksi adat lain dikucilkan oleh masyarakat kampung. Nah, ini dikucilkan. Jadi acara-acara adat tidak dilibatkan. Yang bahasa aja lagi yang diboikot ketika mesti kanduri yang nejak urun. Kemudian ada kanduri bago mana diundang, ini dikucilkan. Disepakati, ini sanksi sosial. Ini lumayan efektif karena dia kan interaksi setiap hari. Penyebatat, artinya tidak patuh, ini dikucilkan. Dan ini kan akan berdampak juga pada kehidupannya, pada ekonominya, makanya itu penting. Jangan sampai dikucilkan, jadi orang akan menjaga, jadi egois dalam hidup bermasyarakat. Kemudian dikeluarkan dari masyarakat kampung. Ini diusir. Ini pengusiran ini sebenarnya juga terjadi kan kalau di negara-negara antar negara juga ada proses ini. Ada persona non grata, kemudian ada ekstradisi kan ada. Ini juga sama. Kalau kita keluar negeri, kalau bermasalah di sana kan diusir, dikeluarkan. Di ada juga sama. Jadi kalau dia memang nggak bisa lagi diberi nasihat, dalam level tertentu bisa dikeluarkan dari masyarakat kampung. Jadi diusir dari kampung. Itu semacam amputasi juga. Kemudian pencabutan gelar adat. Ini kalau ada gelar, ada sebagian daerah ada gelarnya. Kemudian yang ke-11 bentuk sanksi lain, jadi nggak terlalu mengikat sesuai dengan adat setempat. Memang ini dibuat agak fleksibel, jadi berbeda dengan hukum nasional. Oke, selanjutnya ada sanksi yang tidak dibolehkan. Kenapa ada stressing ini? Karena dari semangat pelaksanaannya, karena tidak ditentukan sanksi yang tegas, karena ini namanya juga adat, selesaikan secara adat, ini gimana? Ini musyawarah. Akhirnya dalam SKB Gubernur, MAA dan Polda itu Desember 2011 disepakati sanksi yang tidak dibolehkan, sanksi badan. Tapi sebenarnya kan kadang karena semangat tinggi kan, dia menumpah orang kan pohju nggak boleh. Jadi pakai delik, pakai celah, nggak boleh main hakim sendiri. Akhirnya main hakim rame-rame, gitu. Nggak dibolehkan juga. Jadi nggak ada sanksi badan. Yang jadi Polri. Yang jadi penjara, karena hukum adat bukan untuk penjara. Kemudian memandikan dengan air. Yang lain sering sekali kejadian. Jadi belum mengurung, misalnya keluar, cok menunggu ikut macamnya sering kan. Sebenarnya kan ini belum proses, orang baru ketangkap ditangkap. Ini kan belum proses, jadi orang ini kan biasa langsung spontan, semano juga, jadi ada proses adat itu kan spontanitas. Sedangkan yang kita masukkan adalah sebagai hukum adat itu ya prosesnya ada, disidangkan, dimusyawarahkan, kayak proses peradilan juga, jadi hanya kepohinan. Jadi karena ini sudah sering, jadi ini sudah jadi semacam standar hukum yang tidak tertulis secara meluas, untuk meurut dari tengah malam juga sebenarnya tu, lam dua lam dua, jadi akhirnya ikut-ikutan, sudah banyak sekali kejadian, ditegaskanlah tidak boleh. Memang mekanismenya Bapak dasar, sedangkan undang runtuha, runci, keluarga, kemudian mencukur rambut, nah ini kan yang paling rawannya di pada pihak perempuan. Sebenarnya awalnya kan membantu penerapan syariat Islam kan seringnya.
Anak pakai jilbab jauh kau. Akhirnya ditegaskan, model Nasila mengikuti pakaian pelaharo, pelaharo kena gitu ya sebelumnya. Tapi memang setelah ini kita sosialisasi dari 2011 ini, kita lihat tidak ada lagi. Karena memang sudah timbul kesadaran. Yang handali ya penting bagi ego handali. Karena ini memang agak berat kita mengeliminir ya, kebiasaan yang sudah terlanjur dipahami itu boleh. Tapi karena bersama-sama kita jalan, akhirnya tidak gitu ya. Menyakiti anggota badan, kita boleh. Kemudian melakukan tindakan lain yang mengurangi martabat, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghina, melecehkan. Soal salah nanti diputuskan di musyawarahnya, di mediasi. Jadi jangan di lapangan. Meju melasah ataupun di kampung nggak melasah paling dekat. Yang melasah itu rukuha proses. Nyebajan dadu repat, dengan dadu sedang diatur. Kemudian sidang ini pun sudah ada petunjuk teknisnya di Majelis Syariat Aceh. Jadi ini nanti kalau bahannya tinggal diminta saja ke MAA, itu ada teknisnya, teknis peradilannya. Siapa yang diundang, bagaimana posisi duduk pun sudah di layout, itu mirip-mirip di pengadilan umum. Posisi duduknya, walaupun duduknya di lantai. Jadi ada di depan hakim anggota, posisi penitera di sampingnya, ada saksi, kemudian ada para pihak di depan, satu pihak dua, pihak keluarganya, jadi pengadilan juga. Itu sudah dibuat petunjuk teknisnya. Jadi setelah tsunami itu MAA saya terlibat di dalamnya, itu di backup oleh UNDP. Itu mereka dalam program justice program keadilan, mereka bantu MAA untuk merumuskan mekanisme peradilan adat supaya tidak beda-beda mekanismenya, sama sanksinya saja yang kita sedikit buka ruang untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal. Tapi teknisnya sudah ada, sudah baku. Jadi dimulai dengan apa? Termasuk berita acara itu sudah ada. Mirip-mirip lah di pengadilan, berita acaranya ada tanda tangan. Kalau ada perjanjian ada juga narasinya, ada formatnya, formnya, tinggal diisi. Dan hasil kesepakatan itu ditembuskan ke kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan supaya di sana dicatat. Nah, masuk lagi nanti ke sana, ada orang lain yang mencoba misalnya mengkompori supaya ini bangkit kembali, itu sudah dicatat di sana. Kemudian disimpan di kampung, kalau di mukim berarti disimpan di mukim. Ini sudah agak detail sebenarnya, tinggal bagaimana nanti dalam pelaksanaan kita mensosialisasi ini juga. Secara ekonomi ini lebih hemat, kemudian juga secara sosial ini lebih praktis. Sekali sidang mungkin selesai. Kalau pengadilan umum kan dah tahu lah, para legal tahu berapa kali sidang, ada yang berpuluh-puluh kali ya, dengan kos yang lumayan mahal. Kosnya kos operasional, biaya sidang nggak mahal, tapi orang harus bolak-balik ke pengadilan, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya, kemudian perusahaannya juga, prosesnya bisa misalnya kalau dia banding lagi ke pengadilan tinggi, kemudian nunggu lagi kalau dia kasasi, bisa bertahun-tahun. Kalau ini sangat simpel. Jadi ini kenapa UNDP sampai membackup habis program ini, karena ini juga di backup oleh Bappenas dalam rangka juga pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi ini mendukung penguatan ekonomi dan juga perlindungan, termasuk perlindungan terhadap perempuan. Tidak boleh lagi mencukur rambut perempuan, boleh lagi menggunting pakaian, nanti cuma nunggu dalam iyagut. Nah ini kan martabat. Nah, tapi kalau dia bersalah dihukum, tapi secara hukumnya saja dibuat secara arif, secara bijak, secara bermartabat, manusiawi. Sanksinya sudah diatur. Kalau berat sekali ya sudah diusir dari kampung. Mau kemana dia? Undang kampung lain, kalau dia bermasalah di kampung asal kan nggak sembarangan juga menerima. Ini diusir dari sana ya, jangan permasalahin ini akan berat sanksi sosialnya. Jadi ini kondisinya.
Coba slide berikutnya, saya review sedikit. Ini sudah ada SKB antara Gubernur, Kapolda, dan Ketua MA tahun 2011 ini dibuat tentang penyelenggaraan peradilan. Ini sudah agak teknis, dan ini penting sosialisasi kepada para kepolisian hingga ke Polsek. Mereka juga sudah sering disosialisasi di beberapa kegiatan, saya terlibat sebagai pemateri juga. Mungkin dalam pelaksanaan mereka punya pilihan, diskresi, bisa menggunakan hukum umum, bisa hukum adat. Tapi ini ada misalnya poin 1, sengketa perselisihan di tingkat kampung dan mungkin bersifat ringan. Ini dikutip di pasal 13, 14, 15 Kandung Aceh nomor 9 28 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, wajib diselesaikan lebih dahulu melalui peradilan adat kampung dan mungkin. Nah, ini Polda sudah sepakat. Kita selesaikan dulu di sana. Jadi pihak momentum gedung polisi. Jadi kepolisian nanti ada jalur Polmas, kita juga bahas nanti di akhir, akan menggunakan mekanisme ini. Babin Kamtibmas, kemudian juga Muspika kan dilibatkan dalam metode bagaimana ini bisa diselesaikan di adat kampung dulu. Narum paki namanya Pulau Kampung. Kalau nggak selesai di kampung, nanti baru di kampung. Memang nggak semua kampung juga sanggup menyelesaikan, maka ada ruang. Ada ruang untuk menyelesaikan. Kenapa nggak semua kampung misalnya? Kadang ini ada dampak juga dari Pilkades, kan? Pilsum, kan ada dampaknya. Kursi pun kadang nggak bisa menyelesaikan. Baru opsinya ke pengadilan umum. Tapi kasih kesempatan dulu. Yang pertama, yang kedua, next slide. Kepolisian memberi kesempatan untuk diselesaikan di kampung. Ini khusus kepolisian. Ketiga, ini kan memberi kesempatan bahasanya kan. Kalau kecil bilang ini kamu nyunyan ke abrata, kamu jadi yakin, tangani juga secara pidana umum misalnya atau secara undang-undang KUHP dan sebagainya. Itu silakan. Ketiga, semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan peradilan adat kampung dan negeri. Ini kan penegasan-penegasan saja. Karena kalau ini nggak kita libatkan penegak hukum, mereka tidak akan juga terlibat dalam proses ini karena mereka menggunakan undang-undang sendiri dan itu legal sah bagi mereka. Ketika polisi menerima laporan lalu mereka tindak lanjut itu sudah sesuai dengan kewenangan mereka. Nah ini adalah kesepakatan. Jadi bagaimana hormati dulu proses yang berjalan. Misalnya masalah itu sedang disidangkan di kampung Mutapuki. Ada pihak keluarga yang mungkin ada kedekatan emosional atau keluarga dengan pihak kepolisian atau aparat, mungkin ada yang melapor ke sana. Nah, tapi kalau prosesnya sedang berjalan, ini harus dihormati. Bahkan selesaikan di sini, selesaikan di kampung. Kalau selesai di kampung, baru nanti kita lihat hasilnya, apakah tuntas atau tidak. Kalau memang tidak ada putusannya, baru nanti kita tangani. Ini kan proses yang menghormati. Kemudian keempat, peradilan adat dalam memberi keputusan berdasarkan pada norma hukum adat, ada istiadat setempat yang berlaku di daerah setempat. Jadi hanya sama, mungkin di Gayo lain, di Pulut lain, di Aceh Selatan lain, Aceh Tenggara beda. Ini diberi ruang. Jadi kepolisian pun memaklumi ini yang diminta. Jadi tidak harus, misalnya kepolisian itu kok hukumannya kok ini begini ya, kok ringan sekali atau kok mudah sekali ya. Tapi memang disesuaikan. Kemudian kelima, persidangan peradilan adat dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum. Ini penegasan saja dari yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi ini penegasan ini sudah melibatkan kepolisian. Jadi bisa jadi nanti mereka juga diundang, Babin Kamtibmas dari Polmas diundang untuk menghadiri ini sebagai saksi atau sebagai peserta untuk melihat langsung prosesnya. Kecuali untuk kasus tertentu yang menurut adat tidak boleh terbuka untuk umum. Kasus yang kadang-kadang sedikit terkait dengan aib keluarga dan sebagainya tidak dibuka. Serta tidak dipungut biaya. Hukum adat administrasinya tidak dipungut biaya. Oke, next slide. Slide berikutnya, coba lewat.
Ya, 6, coba lewat slide-nya. Ya, seperti adminnya. Putusan peradilan kampung dan mukim bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lain. Ini penegasan. Jadi ini bahasa juga sama dengan bahasa di kanun, di PA dan sebagainya, ini sama. Nah, ini sudah MOU ini sudah ditandatangani oleh Polda, Kapolda. Jadi ini MOU ini mengikat juga para anggota polisi di Aceh. Jadi, ketujuh, setiap perusahaan adat kampung dan mukim dibuat secara tertulis. Ini penegasan. Ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat, serta MAA kecamatan. Ini penegasan untuk menyampaikan tembusan. Karena kalau disampaikan, bisa jadi nanti bisa terluput, mereka tidak bisa mengawasi implementasinya. Kemudian, ke-8, penyelenggaraan peradilan adat kampung dan mukim dilarang memberi putusan sanksi badan dan sanksi fisik, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menguntit pakaian, dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami. Ini penegasan. Tapi kalau saya lihat perkembangannya, sejak ini ditandatangani sudah kurang lah. Apa tidak terekspos atau memang tidak ada. Tapi saya nggak dapat lagi berita ada yang diberi sanksi badan seperti ini. Kalau dulu sering sekali. Sebelum ada ini sering sekali. Sangat spontan masyarakat kalau ada orang yang melanggar adat diberi sanksi secara fisik. Oke, slide berikutnya. Perkara yang diselesaikan di tingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai di tingkat kampung. Itu penegasan. Jadi jangan langsung juga ke mukim. Jadi ini tingkat peradilannya, hierarkinya. 10. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat kampung dan mukim. Ini dibina. Artinya pembinaan ini kan nanti mungkin melibatkan stakeholders, juga mungkin melibatkan pembiayaan. Cuman apakah semua daerah sudah melangkah, kita belum pastikan juga bagaimana perkembangannya. Sekarang kan di kampung itu mereka juga punya dana desa, kan sebenarnya bisa saja digunakan sebagiannya untuk penguatan ini. Penguatan informasinya, sosialisasinya, kemudian pelatihan adatnya, dengan menghadirkan para legal sebagai narasumber, teknis beracara, ini kan besar kerjaannya. Ke-11, Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya, jajaran berarti tingkat provinsi, kabupaten, kota, berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan materi-materi hukum adat, dan administrasi peradilan adat, sesuai dengan tatanan dan asas-asas hukum adat yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Nah, ini di tingkat Kapolda itu sudah melaksanakan. Yang saya tahu sejak 2012 itu, setiap acara kegiatan sosialisasi Polmas di Polda itu mereka libatkan MA juga di jajaran. Cuman apakah sudah tersampaikan ke semuanya? Kita harapkan semoga sudah. Kemudian juga MA berkewajiban menyampaikan sosialisasi. Kemudian karena di poin ke-10 juga ada keterlibatan pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota membina dan mengawasi, ini melibatkan juga Pemda. Sebenarnya sudah cukup luas ya, keterlibatan untuk penguatan ini. Tidak ada lagi sebenarnya alasan kenapa pecah medali. Karena di tingkat kampung pun kan mereka bisa menggunakan dana desa untuk penguatan SDM, termasuk penguatan ini. Nah, ini cuma ada di kita, mungkin program ini nggak ada di provinsi lain, adanya cuma di Aceh. Kemudian ke-12, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota, baik kembali dulu sebelumnya, dapat membantu pembiayaan administrasi
untuk penyelenggaraan peradilan adat kampung dan mukim sesuai dengan kemampuan daerah. Ini BADM. Ini kan kondisinya di beberapa kabupaten yang saya tahu hari itu di Luar Semawi, di beberapa daerah lah, mereka siapkan dananya, dana peradilan adat kampung. Dulu kan belum ada dana desa, tapi sekarang saya nggak update lagi karena sekarang saya tidak lagi di MAA. Jadi setiap kasus yang diselesaikan secara adat dengan melampirkan berita acara itu bisa diampra biayanya. Kalau di Luar Semawi dulu saya tahu satu kasus 2 juta dibantu kampung. Jadi kalau ada kasus yang diselesaikan secara adat, nanti mereka bisa gitu. Bisa diampla biayanya untuk operasional 2 juta per kasus. Nah, ini pernah diterapkan di beberapa daerah dan mungkin sekarang berlanjut. Apalagi sekarang ada dana desa, mungkin di kampung bisa saja dialokasikan. Setiap kasus ada biayanya, kan bisa dirincikan, biaya rapat, biaya makan minum, honor, itu kan sah-sah saja dengan melibatkan mungkin inspektorat dan sebagainya dalam perencanaan. Next slide-nya, ke-13, Majelis Peradilan Adat Kampung dan Mukim, tata cara penyelesaian berpedoman kepada Kadun Aceh nomor 9 tahun 2008, rujukannya di sana, tentang pembinaan kehidupan adat dan tradisi adat, dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan kampung. Saya tambah lagi ada Pergub tentang penyelesaian sengketa yang tadi saya kutip di awal. Jadi ini sudah ada teknisnya. Jadi banyak juga kita sosialisasi. Mungkin tidak juga semua kampung sudah memahami ini. Agak luas lah ruang kerja kita. Dan keputusan bersama ini berlaku sejak 2011. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa perusahaan diselesaikan terlebih dahulu secara di kampung. Ini pasal 13 ayat 3 Kanun nomor 9 tahun 2008. Dan dituliskan ini ya. Coba slide berikutnya. Untuk pelaksanaan ini, kepolisian mereka ada program Polmas, maka mereka nyambung dengan kita. Pemolisian masyarakat itu ketika kita bahas dengan pihak kepolisian, mereka ini tidak ada yang baru dengan adanya Polmas ini kan. Polmas ini ada peraturan Kapolri tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat. Jadi ini sudah sangat klop, tinggal dimaksimalkan saja. Karena kalau kita lihat fungsi Polmas ini pun agak-agak dekat dengan fungsi peradilan adat. Coba next slide. Coba slide berikutnya lewat. Ya, admin, coba lewat slide-nya. Admin coba lewatkan ya fungsi Polmas yang kita lihat. Ini kan konteksnya karena polisi kan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Jadi sangat efektif. Fungsi Polmas itu mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Jadi ketertiban, keamanan, membantu masyarakat mengatasi masalah sosial. Masyarakat itu siapa? Kalau kita ada struktur, tadi sudah kita bahas. Ada MAA, ada ini sampai 13 lembaga adat, itulah masyarakat. Merepresentasi dari semua elemen masyarakat. Kemudian mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas. Ini sudah ada mekanisme adatnya, makanya kita agak klop di sini kalau bicara dengan perpolisian masyarakat. Kemudian bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas. Hasilnya kita ada peradilan adat, sidangnya, musyawarahnya. Hasil itu bersama kita terapkan. Ini peraturan Kapolri tentang Polmas. Coba next slide saya lewat. Dalam pelaksanaan Polmas dibentuk pilar Polmas mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Jadi mereka ada struktur. Kan mirip dengan struktur ada juga. Kalau MAA ada di provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Kemudian peradilan adatnya ada di tingkat desa, ada di mukim. Kemudian putusannya kita sampaikan ke kecamatan. Di bawah pembinaan MAA, kabupaten kota, dan pemerintah daerah.
Oke, lanjut. Kemudian pilar Polmas di provinsi. Ya, ada Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kan masuk. Nomor 4 ada tokoh adat. Kemudian tokoh agama pun masuk dalam struktur adat. Ada misalnya di sana Ruda Duha kan, ulama masuk dalam tokoh adat juga. Pimpinan media massa, cendekiawan, akademisi, ormas, LSM, organisasi pemuda, organisasi perempuan. Jadi ini agak sedikit klop dengan kita lewat terus ini provinsi. Di kabupaten juga sama, terlibat juga unsur FKPD, Forkopimda, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh media hingga ke organisasi perempuan. Ya, selanjutnya tingkat kecamatan, Kapolsek dengan mengikut sertakan pimpinan muspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan media, cendekiawan, pimpinan LSM, pimpinan organisasi kepemudaan dan perempuan. Ini tingkat kecamatan. Selanjutnya strukturnya hingga ke desa, Babin Kamtibmas, yang melibatkan kepala desa, desi, kalau kita ini kan bahasa, saya kutip bahasa peraturan Kapolri, jadi menggunakan desa atau lurah, LKMD, LMD, tokoh masyarakat. Ini kan struktur adat semua kalau di kampung. Tokoh agama juga struktur adat, tokoh umum tuh tokoh adat, struktur adat, tokoh adat, pimpinan media dan lain-lain. Jadi ini di samping di Aceh adalah bagian dari proses penegakan hukum adat, di kepolisian sendiri ini merupakan program mereka sendiri di bidang Polmas. Jadi mereka harus merangkul kita juga harus melibatkan mereka untuk mengawal supaya proses ini terlaksana dengan baik. Jadi sudah saling membutuhkan. Jadi ini keluar tahun 2015, sedangkan MOU kita dengan Kapolda itu tahun 2011. Artinya memang kita lebih dahulu menginisiasi ini, dan ternyata secara nasional juga mereka punya program yang sejalan dengan kita. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Jadi sejalan apa yang kita buat dengan program nasional di sektor Polmas. Oke, selanjutnya kalau hukum adat, filosofinya adalah adat bapo tumuluhu hukum bak syahwana. Itu filosofi ya. Kanun bak putrofang risambal laksamana. Mati anu pajera mati adat kata kita. Ini filosofi. Kalau diterjemahkan secara letterlek memang tidak cocok. Adat bapo tumuluhu. Ini kan simbol dari pemerintahan. Adat itu diurus oleh pemerintah. Artinya keterlibatan pemerintah di sana harus ada hukum baca kuala ini adalah ulama cendekiawan. Dihukum diurus juga oleh orang-orang yang punya kearifan, kebijaksanaan. Kanun Bapak Trofang, ini pemahaman bersama saya sekadar muda dulu harus sampai sama. Walaupun sekarang diplesetkan, mau batanya apa? Kamu mendum na rumah, batanya kan ali tapi. Tapi ini kan narik maja, tapi ini menginspirasi sejarah Aceh. Mati anu, pajerat, mati adat, patamita. Ini kalimat sekedar muda dulu. Ini beliau ada gadah berarti itu mengenali identitas. Ya, selanjutnya slide berikutnya ini baca ilustrasi. Jadi itu rapat di Melaka, dua ada balai, dua ada rengkang, silakan dimusyawarahkan apa yang perlu dibicarakan. Oke, demikian slide berikutnya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Dan demikian presentasi hari ini. Ya, terima kasih kepada panitia, moderator, admin yang sudah membantu memfasilitasi acara dengan suasana pandemi ya, walaupun kita berbeda tempat ya. Saya posisi di sini ini. Jadi kawan-kawan mungkin ada yang di berbagai daerah juga kan. Ya, ini bagian dari silaturahmi kita dengan kawan-kawan paralegal di seluruh Aceh. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Yulia, moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulyadi Nurdin, pemater yang luar biasa dengan berbagai filosofi Aceh ya, yang masih
diingat. Itu salah satu keistimewaan yang mungkin telah lupa dari generasi milenial sekarang ya Pak ya. Ya. Baik. Jadi beliau baru saja memberikan materi tentang peradilan adat yang merupakan salah satu keistimewaan yang ada di Aceh. Nah, terkhusus hari ini Pak Mulyadi Nurdin membahas tentang peradilan adat Aceh. Di antaranya keistimewaan Aceh ada dari segi pendidikan, dari segi adat, dan juga agama dalam pelaksanaan syariat Aceh syariat Islam di Aceh, maksud saya terbalik. Baik, jadi Pak Mulyadi sebelumnya Yara juga ada membentuk satu kampus keistimewaan Aceh, dan di situ kita melibatkan juga para peserta magang dari yang pernah magang di kantor kita. Nah, tujuan dari kita itu adalah untuk mengawal keistimewaan Aceh. Baik. Ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Jadi di sini kita membuka sesi pertanyaan untuk rekan-rekan semua yang mungkin kurang paham dengan mungkin kurang paham dengan materi yang disampaikan, bisa boleh ditanyakan karena kita membuka pertanyaan untuk sesi penanya 3 penanya. Silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, ada sedikit pertanyaan. Tadi saya ada baca di kasus yang diselesaikan secara adat. Salah satunya kan ada pelecehan. Nah, kalau yang tidak boleh dilakukan ketika diselesaikan secara adat itu ada menyakiti anggota badan. Nah, salah satunya kalau kita di Aceh ini kan ada cambuk. Nah, ketika diselesaikan secara adat, ini maksudnya pelecehan dalam bentuk apa? Dan jika tidak boleh dilakukan menyakiti anggota tubuh, berarti tidak boleh melakukan cambuk. Ini maksudnya gimana Pak? Terima kasih. Baik, apa langsung saya jawab, moderator, atau nunggu pertanyaan selanjutnya? Kita tunggu 2 orang lagi Pak ya. Ya, silakan. Baik, silakan. Yang lain? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik ya tentang peradilan adat yang ada di Aceh. Terima kasih untuk materinya Bapak Mulyadi Nurdin. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Aceh ini memiliki kekhususan tersendiri di bidang penyelenggaraan peradilan. Ya. Nah, di sini hampir sama pertanyaannya dengan saudari kita Mariulis dari Aceh Jaya ya. Tentang kanun ya, peradilan di bidang mesum tuh Pak. Nah, seperti kita ketahui kanun memang ada di Aceh, kanun jenayah nomor 6 tahun 2014. Nah, untuk penyelesaian di tingkat kampung kan seperti realiti kita lihat hari ini tidak sesuai dengan syariat Islam sebenarnya. Di tingkat kampung saja tidak sesuai dengan syariat Islam, apalagi di tingkat provinsi. Ya, walaupun tertuang dalam kanun tersebut ya. Seperti kejadian misalkan mesum. Kan pembuktian dalam mesum tersebut agak sulit, memang sulit membuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Kan? Jadi di sini yang biasa dilakukan di Aceh, di masyarakat kampung, habis ketahuan orang itu mesum, bawa ke menasah, habis itu panggil orang tua, nikahkan. Gampang sekali ya Pak. Besok ada lagi penyakit seperti itu. Kenapa tidak diusulkan? Kalau dalam hal mesum ini jangan di tingkat kampung dieksekusinya. Harusnya dari pihak kampung yang mendapatkan hal tersebut, perkara tersebut dilimpahkan atau dilaporkan ke polsek atau di tingkat mukim, habis itu dilimpahkanlah ke polsek itu atau ke Polres itu kan. Nah, kenapa hari ini di Aceh kalau syariat itu seperti pelaksanaan syariat itu seperti main-main. Nah, jadi di sini kenapa enggak harus
langsung dilimpahkan ke Polres atau ke Polsek perkara tersebut. Kenapa bermain-main dengan hukum dengan aturan yang ditetapkan dalam syariah itu kan? Yang pertama, Pak. Jadi yang kedua, di sini bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelaksanaan cambuk yang ada di Aceh? Apakah sudah sesuai SOP, sesuai syariat Islam, atau hanya main-main saja di punggung orang itu, Pak? Sekian, Pak. Ya. Terima kasih. Mohon jawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Zulkhairi dari Aceh Utara. Mungkin ada lagi satu penanya lagi untuk sesi pertama. Ya, silakan. Langsung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Sapriyatma dari Aceh Jaya. Izin bertanya, yang pertama saya ingin menanyakan tentang keputusan pengadilan adat tadi. Seperti keputusan pengadilan adat mukim, di tingkat mukim. Ya. Itu kan bersifat final Ya. keputusannya. Apakah apabila misalnya pihak korban ataupun pelapor tidak puas terhadap keputusan mukim, apakah boleh diajukan ke kepolisian ataupun ke hukum nasional seperti itu? Yang kedua, saya ingin tanyakan tentang sanksi diat tadi. Apakah itu sama dengan kalau di Islam itu dikenal hukum qisas ya, hukum qisas. Apakah itu sama dengan hukum qisas? Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk 3 penanya kita. Telah ada Bang Rizky, Bang dari Aceh Utara, Teh Zulkhairi, dan Kak Bu Mariulis ya. Kita persilahkan untuk Pak Mulyadi Nurdin untuk menjawab beberapa pertanyaan dari 3 penanya kita pada sesi pertama. Ya. Terima kasih. 3 penanya, tapi masing-masing penanya ada beberapa pertanyaan. Iya. Nah, jadi 3 penanya bukan berarti 3 pertanyaan. Gitu. Yang pertama tadi soal hukuman cambuk. Ini kan hukuman fisik. Jadi yang ditanyakan, apakah ini tidak bertentangan dengan peradilan adat. Sedangkan dalam peradilan adat, tidak boleh ada hukuman fisik. Tadi sudah kita paparkan. Sanksi badan, sanksi fisik, menyakiti, tidak boleh. Maka disinilah ada opsi. Kita kan tadi sudah paparkan sistem hukum di Aceh. Ada hukum nasional, saya nggak singgung lagi karena sudah semua tahu. Ada hukum Islam, atau syariat Islam, ada hukum adat. Hukum Islam pun sudah masuk dalam sistem peradilan nasional. Kemudian hukum adat, dia bukan hukum formal. Hukum yang sebenarnya hukum adat itu tidak tertulis, tapi di Aceh dengan adanya petunjuk teknis ini ditulis supaya tidak berulang atau tidak saling melemparkan kasus antar instansi penegak hukum. Jadi kalau hukuman cambuk itu sudah ada kanunnya, makanya kenapa itu diterapkan. Karena ada kanun tentang jinayat, itu mereka rujuk ke sana. Makanya sekarang dalam pelaksanaan penegakan hukum, itu kan ada diskresi penegak hukum. Ini menggunakan apa nih? Menggunakan kanun syariat, kanun adat, atau KUHP. Itu bisa diartikannya sebenarnya. Kalau KUHP berarti gunakan KUHP. Ada dalam KUHP, ada semua. Terjadi katakanlah keluar, itu ada aturan di sana, boleh pakai. Kepolisian boleh menggunakan itu. Sama seperti kasus misalnya pemerkosaan, itu kan ada juga di KUHP, ada juga di kanun, ada juga di adat. Makanya kalau levelnya emang sudah berat, itu harus menggunakan pidana. Kalau syariat itu kan masuk ke jinayah, jinayah itu pidana, jadi sudah masuk dalam wilayah pidana juga, jadi bukan lagi hukum adat.
Makanya ini boleh digunakan, mana yang mau dipakai. Kita hanya menyampaikan bahwa itu ada opsi hukum adat di sana. Kalau yang kita gunakan adalah hukum adat, tidak boleh ada hukuman fisiknya. Berarti diselesaikan bukan di pengadilan. Kalau syariat menggunakan sarana mahkamah syariah, bukan di sana putusannya, tapi di menasah. Nah, berarti proses peradilannya adalah di kampung, di menasah. Kalau nggak selesai di menasah, banding ke mukim, di masjid, atau di kantor mukim dan sebagainya, tapi memang tidak melibatkan hakim. Hakimnya ya kusi, apa. Kalau kita sudah gunakan kanun syariat, kanun jinayat, itu mekanismenya di mahkamah syariah. Berarti mekanisme hukum pidana di hukum acara jinayat. Kalau kita gunakan hukum KUHP, berarti di pengadilan negeri. Ini boleh pilih sebenarnya. Cuma karena kita ada opsi, pilih yang terbaik. Jadi ada 3 metode penyelesaian. Kepolisian pun di Aceh sudah paham. Ini kita gunakan apa nih? Udah gunakan KUHP aja lebih berat nih. Kalau memang kasusnya sudah terlalu berat. Daripada nanti kita musyawarahkan, damai, ujung-ujung KUHP yang sama kan selesai. Ya, ini tidak ada efek jerah, mungkin dalam pemahaman penegak hukum. Udah jerat dengan kanun atau jerat dengan KUHP. Nah itu boleh. Makanya kenapa penegak hukum harus terlibat dalam sosialisasi peradilan adat, supaya mereka tahu ada opsi di sini. Jadi bukan hanya satu opsi. Kalau di daerah lain di Indonesia cuma satu opsi, ada apa-apa itu kan menggunakan KUHP. Kalau kita bisa gunakan kanun, di sana ada khaluat, maisir, ada khamar. Khamar itu kan minuman keras ya. Itu kan bisa gunakan KUHP juga sebenarnya. Tapi di Aceh bisa gunakan kanun tentang khamar. Bisa juga gunakan peradilan adat kalau itu masih dipiring wilayah-wilayah ringan. Bisa dibina lah. Kalau perusahaan adat itu kan sifatnya pembinaan, musyawarah, perdamaian, ada sengketa. Ini yang pertama ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah jambu itu sesuai dengan adat, karena yang dipakai adalah kanun syariat, berarti ya mereka sudah sesuai dengan kanunnya. Tapi kalau yang dipakai adalah hukum adat, tidak boleh. Nggak boleh di kampung ada orang keluar, lalu dimusyawarahkan di menasah, diputuskan karena dia bersalah secara adat di bidang keluar, dicambuk oleh orang kampung, nggak boleh. Nah, kalau mau dihukum secara cambuk itu harus di mahkamah. Mereka dipakai, diadili dengan kanun jenayah, dengan hukum acara jenayah. Nah, jadi ini berbeda prosesnya, berbeda mekanisme, berbeda pelaksananya, berbeda hakimnya, juga berbeda hukumannya. Jadi boleh. Kalau dimusyawarahkan di kampung, lalu diputuskan oleh para kampung, hukumannya dicambuk 7 kali, misalnya itu nggak boleh. Karena ada kanunnya. Mereka ini udah kontradiksi metodenya. Kalau di adat nggak boleh memakai putusan itu. Mereka gunakan putusan yang sudah kita paparkan tadi. Ya dibolehkan secara adat saja. Jadi dia penjelasannya. Kemudian yang kedua, ini kayak kasus orang keluar di kampung itu kan ada yang ketangkap dinikahkan kan gitu. Kesannya membuktikannya susah, tapi orangnya sudah nikah. Kemudian ujung-ujung lari kan gitu. Jadi ini memang kalau dia nggak bawa ke ranah pengadilan umum atau ke mahkamah, mekanisme di kampung itu tidak terlalu kaku. Jadi sesuai dengan dia kan ada kesepakatan di sana. Makanya peradilan adat itu adalah peradilan perdamaian, peradilan melalui mediasi, disepakati oleh para pihak, kemudian disaksikan oleh masyarakat, kemudian diputuskan oleh hakim adat. Jadi kalau ternyata dalam putusannya sepakat semua, secara adat itu sudah sah, makanya ini persoalan. Mekanisme pembuktian memang sulit. Kalau di pengadilan umum kan divisum dulu macam-macam. Kalau memang ada macam-macam lah ya kasusnya. Kalau ini nggak ada, karena ini bukan tujuan menghukum orang. Kalau hukum adat itu bukan menghukum sebenarnya, tapi memediasi, lalu ada musyawarah di sana. Jadi dimusyawarahkan. Saya kan tanya juga ke tokoh adat kan, ini oleh dadro urang penikah aja, macam banyak-banyak kan, Pak.
Jadi ini pertimbangannya kadang-kadang bisa pertimbangan sosial, bisa pertimbangan ekonomi, bisa pertimbangan masa depan dia. Karena kan di kampung tuh kalau orang ketangkap mesum, nanti kan kalau nggak dinikahkan, mungkin pertimbangan orang tua, si perempuannya nanti susah dinikahi oleh orang lain, dianggap tidak lagi suci dan sebagainya. Ini kan anggapan. Maka daripada nanti tergantung-gantung, orang lain nggak mau, yang ini juga nggak bertanggung jawab, dinikahkanlah. Makanya perlu musyawarah di sini. Dan nggak mesti dinikahkan, bisa dengan sanksi lain dan sebagainya. Yang sudah pasti tidak boleh ada sanksi fisik, nggak boleh ada yang menjatuhkan martabat. Nyeberkan semanoile kan, jabro maju, me melata atau me pak god semano juga. Jadi ini pelecehan. Makanya kadang-kadang waktu awal-awal kita sosialisasi tentang hukum adat ini sempat juga terjadi sedikit perbedaan pemahaman antara kepolisian dengan aparatur kampung. Pernah kejadian di Aceh Utara, setelah diputuskan di Menasa, kasusnya Khalwat juga, diberi hukuman adat, entah 1 ekor kambing untuk dikenduri di Menasa. Jadi para pihak yang terlibat, pihak laki-laki keberatan keluarganya, lalu melapor ke polisi. Kasusnya pemerasan, dia diperas oleh aparatur kampung, menyembelih kambing kenduri. Kemudian karena ini pemerasan, kan kepolisian menindak, ditahan semua aparatur kampungnya. Ini tahun-tahun 2007. Belum ada MOU ini yang kita sebutkan tadi dengan Polda, belum ada. Jadi kepolisian, dia karena sudah ada laporan, dia kan melakukan penyelidikan, lalu diangkat, terbukti, ditahan aparatur kampungnya. Saya di MAA waktu itu di Silaja Timur. Jadi panik kita, ini peradilan adat kok ditangkap nih, penegak hukumnya ditangkap. Penegak hukum adat ditangkap kepolisian. Akhirnya kita komunikasi dengan kepolisian daerah, Polda, bahwa ini mekanisme adat. Tolong dimaklumi Pak, kalau memang itu nggak disepakati kan boleh. Akhirnya dilepas. Itu ditangkap, kecil sama 2 hapit ya. Jadi ini kan waktu awal-awal kita mulai. Setelah itu dengan adanya SKB dengan Kapolda, turun lagi Polmas, ini nggak lagi terjadi. Tetapi opsi itu tetap ada. Kalau memang mau selesaikan secara adat, di tingkat kampung, ini tadi ada yang nomor 2 mau mempertanyakan, kalau kasus Khalwat itu jangan di tingkat kampung, bagusnya ke Mukim atau Polsek. Ya memang begitu prosesnya. Kalau sudah berat, itu nggak boleh lagi di tingkat kampung. Tapi kalau mau diselesaikan di kampung, ini kan masih kasus-kasus ringan lah. Kita tetap pedomani ini ringan, tidak berat. Karena di kampung nggak ada sanksi, nggak ada hukuman berat. Yang ada adalah musyawarah, mufakat, perdamaian. Jadi kalau memang berat kasusnya, katakanlah mesumnya udah berat, udah ketahuan, udah semua, udah tuh nggak boleh lagi di kampung. Tapi kalau baru, misalnya anak-anak muda, baru sebentar duduk, kemudian masyarakat nggak senang, diselesaikan, baik lagi orang bina sehat. Kan tahapan hukumannya ada nasihat, ada teguran, ada apa. Jadi itu mekanismenya. Tapi kalau udah terbukti sudah semua udah kuat, bisa masuk ke ranah pidana, itu nggak boleh lagi dikampung. Saya langsung ke Polsek, kasus saringan kan ke Wilayatul Hisbah, di sana ada PPNS-nya kan penyidiknya. Nanti melibatkan aparatur penegak hukum yang lain. Sama juga dengan cambuk. Cambuk ini diatur dalam kanun jenayah. Karena ada kanunnya, ini kan menjadi sah. Dan ini juga negara pun mengakui ini legal dan melibatkan juga kejaksaan dalam putusannya, eksekusinya. Jadi bicara sah-sah. Cuman apakah ini sudah baku, sudah kaku, nggak boleh direvisi? Ya boleh saja direvisi. Yang namanya aturan kan boleh diperbaiki. Kalau kurang ditambah, kalau kelebihan dikurangi. Ya, jadi tinggal disesuaikan. Kanun itu ranah revisinya kan di DPRA. Jadi nggak jauh-jauh kali, nggak harus ke Jakarta. Sampai ke aspirasinya ke DPRA, mereka revisi. Bisa dari inisiatif gubernur, bisa dari inisiatif DPR. Revisi, mana yang bagus. Kemudian opsi kita kan cambuk saya mempermalukan, sementara yang lain-lainnya nggak selesai juga, cuma dicambuk 7 kali, habis itu dia pulang kembali lagi, nggak jerah, pakai KUHP
katakanlah judi atau apa, kamar pakai KUHP, mungkin bisa dipenjara 6 bulan, penjara setahun dan sebagainya. Mungkin jerah dia. Ada yang ketawa habis dicambuk misalnya, main judi kan, cambuk 7 kali ketawa dia, besok main lagi, ya nggak jerah berarti. Berarti hukuman ini nggak buat dia jerah, udah kalau ulang lagi pakai hukuman KUHP boleh. Karena kita punya opsi. Opsi ini kan memudahkan kita sebenarnya, ambil yang terbaik. Oh kalau kecil masih sanggup bina ya udah di tengah kampung aja. Nyum juga ulang-ulang dengan di wali kampung. Nyum mengulang juga dua go, jika mengulang akan diboikot atau diusir dari kampung. Bisa juga. Ini hukuman sosial. Jadi saling menguatkan aja kita anggap, jangan kita adu, karena memang semuanya legal, semuanya sah dan dibolehkan. Nah, inilah keunikan ya Aceh ini berbeda. Di daerah lain kan tidak ada seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang ketiga, keputusan pengadilan adat mukim bersifat final. Korban yang tidak puas boleh melapor ke kepolisian. Nah, tidak puas pertanyaannya ya. Jadi dalam tata cara peradilan adat, bukan yang tidak puas melapor ke kepolisian. Kalau sudah final itu nggak boleh lagi melapor. Nah, makanya dalam MOU SKB dengan Polda itu disebutkan keputusan yang sudah diputuskan di tingkat adat tidak boleh lagi diterima di kepolisian. Keputusan itu untuk diadukan kembali, nggak boleh diterima lagi pengaduannya. Tapi yang namanya hukum adat itu kan hukum perdamaian. Para pihak itu kan tanda tangan. Jadi ketika si A dan si B bersengketa, lalu dibawa ke peradilan adat di kampung, ternyata tidak selesai. Banding dia ke mukim kan gitu. Di mukim tidak selesai, dia boleh melapor ke kepolisian. Tidak selesai itu artinya belum ada putusannya. Dia nggak mau teken. Karena itu kan ada melibatkan pihak perdamaian, namanya hukum adat, hukum perdamaian, dengan kesepakatan para pihak ini. Dia nggak terima, saya nggak mau kalau ini putusannya. Udah ke pengadilan umum aja, nah, itu boleh. Tapi kalau sudah terima, putusan adat ketok palu itu, dia nggak terima. Karena ini kan ada perjanjiannya, dia teken. Jadi yang teken itu bisa dia mewakili keluarga atau apa, itu mengikat. Tapi kalau dia nggak terima, biasanya keberatan. Oh, saya nggak terima putusan gini. Cuman di adat itu kan ada mekanisme adat juga, ada mekanisme sosial. Berarti dia nggak mau lagi bermasyarakat, itu kan tentang boikot. Tapi intinya kan dulu baik juga kan, nah urung meninggal, urung kan dulu bejak, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau putusannya belum diterima, belum sepakat, dia nggak mau terima putusan, itu belum final namanya. Karena melibatkan. Jadi kempeh balik aja mungkin. Tapi tanyakan dulu pihak yang mana. Karena ada saksi, ada mediatornya. Nah, kalau nggak selesai, dia boleh laporkan ke kepolisian. Jadi kasus, kita tadi sudah paparkan di awal, yang tidak selesai di mukim, maka masuk ke proses peradilan lainnya. Bisa mahkamah, bisa ke pengadilan negeri. Sanksi diat apakah sama dengan qisas? Kalau qisas itu pemahamannya adalah bahasa sederhananya luka dibayar setara dengan luka, nyawa dibayar nyawa kan gitu qisas. Kalau dia itu denda itu disesuaikan. Nah, misalnya dendanya kalau dalam hukum hudud itu kan ada 100 ekor unta, nah, itu dia denda. Di Aceh juga mereferensi ke bahasa itu. Makanya digunakan bahasa dia, denda. Misalnya denda ini ada orang berkelahi. Dalam berkelahi itu ada yang terluka. Yang terluka ini kan karena dia mungkin posisi tidak bersalah, tapi penganiayaan, maka diberi denda kepada pelaku secara adat. Dendanya ya terserah apa itu namanya dia. Ini kan bahasa yang dikutip dari bahasa fikih. Apa beda dia dengan denda? Karena dalam hukum adat juga ada denda. Ya terserah, pokoknya ada dia, ada denda. Dia itu merujuk ke hukum hudud, dia ada penganiayaan, ada perkelahian, ada apa yang ada sedikit mengeluarkan darah dan sebagainya, ada dendanya, dianya. Jadi bahasa Indonesia denda itu dia. Tapi karena ini bahasa dia yang digunakan, referensi kita adalah bahasa pemahaman hukum syariat. Makanya dalam kanun syariat itu menggunakan kalimat itu. Misalnya kanun tentang judi, nggak gunakan judi.
gunakan maisir, itu sama aja sebenarnya. Maisir itu kalau bukan kamus Arab artinya judi. Ya gitu. Minuman keras kalau bahasa Arab itu khamar. Tapi kita nggak gunakan lagi minuman keras karena kalimat minuman keras itu ada di KUHP. Ini kan cara menyelesaikan saja. Kalau judi ada dalam KUHP, perjudian ada hukumannya jelas dia pasal-pasalnya, apa sanksinya, apa hukuman fisiknya, apa hukuman penjaranya, apa hukuman denda uangnya itu kan ada tertulis. Ya Aceh nggak gunakan judi, gunakan maisir. Maisir itu apa? Judi. Judi itu maisir. Kalau maisir gunakan kanun, kalau judi gunakan KUHP. Kayak gitu aja masalahnya. Ini udah kayak gunakan KUHP, berarti pakai maisir. Dalam sidang-sidang itu kan maisir semua kalimatnya. Nggak gunakan judi, nggak gunakan togel, nggak apa. Juga khamar. Kasusnya apa? Khamar. Ya udah. Mulai dari penuntutan, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, semuanya menggunakan kalimat itu. Bersalah dia terbukti melanggar kanun tentang khamar, nggak menggunakan kanun tentang judi, karena nggak ada kanun tentang judi. Yang ada judi itu dalam pasal di KUHP. Beda istilah, beda rujukannya. Walaupun nanti kalau dilihat sama saja sebenarnya. Kesimpulannya adalah penegakan hukum. Nah, inilah kearifan. Nah, itu kan kearifan lokal yang ada di Aceh. Dalam perjalanan tentu tidak sempurna, kurang ada lebih. Pokoknya ini yang membedakan Aceh dengan daerah lain ada. Sebagai paralegal harus tahu bahwa ini ada mekanisme. Oh, untuk garu-garu di kampung lapor Pak paralegal kan, nanti bisa arahkan dampingi. Ini Pak Kapolsek ada aja baik kampung mentah. Nah, kita dampingi. Karena itu juga ketika yang tak proses, kamu dampingi kampung mentah. Itu kamu yang dampingi supaya selesai, hasilnya kami laporkan. Bisa. Kita terlibat dalam proses memberi opsi ini. Oh, nyong saya benar pertanyaan. Kenapa nggak langsung ke kepolisian? Boleh juga. Ini baik kampung, jangan coba kecil. Mungkin ada pihak yang meminta bantuan paralegal. Coba kecil baik noy kampung, ini berat no. Di kampung itu takut sanksinya terlalu ringan atau terlalu mudah. Nggak ada sanksi yang memberatkan. Perdamaian, teken dia, tapi dia nggak jerah misalnya. Udah. Lapor ke kepolisian, kita dampingi, bawa dia ke kepolisian. Atau ke kepolisian, ke Satpol PP, karena di sana juga ada mekanisme kalau di bidang penegakan syariat. Jadi paralegal tahu opsi ini ada. Yang penting jangan materinya. Ada opsi, dia heboh dia hanya dapat orang Aceh. Itu yang paling memungkinkan, paling terbaik untuk para korban dan para pihak. Nah, saya dikasih waktu kan sampai jam 10.30. Ini sekarang pas nih, 10.30. Saya pikir demikian jawabannya. Terima kasih panitia dari Kadin Pendidikan Pelatihan Paralegal tingkat Pratama tahun 2021. Jadi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ya yang menyelenggarakan. Ya, terima kasih juga buat paralegal yang sudah bergabung. Semoga nanti kita bisa terus berkomunikasi terkait dengan penegakan hukum di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.